materi lanjutan daripada materi sebelumnya. Untuk itu, sebelum kita membahas atau berdiskusi tentang topik perkuliahan kita pagi hari ini, maka terlebih dahulu alangkah baiknya jikalau kita berdoa bersama menurut keyakinan dan kepercayaan agama kita masing-masing. Untuk itu, saya silahkan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, baik. Saya share screen ya. Oke, jadi hari ini atau pagi hari ini kita akan berdiskusi atau membahas tentang identitas ilmu pengetahuan. Setelah sebelumnya kita telah membahas proses terbentuknya ilmu pengetahuan, maka ini adalah materi lanjutan diskusi kita pada pagi hari ini. Nah, sebelumnya saya mau tanya dulu, ada yang masih ingat apa saja sumber-sumber ilmu pengetahuan atau asal pengetahuan itu? Ada apa saja? Yang pertama, Saya, Pak, ya silakan. Raisa Nur Alifkah. asal ilmu pengetahuan itu ada empirisme, pengalaman, Iya. ada rasionalisme, akal budi pekerti, akal budi dan pekerti, ada intuisionisme, yaitu berpikir mendalam menggunakan rasa. Oke, bagus sekali. Siapa yang kemudian bisa memberikan contoh rasionalisme? Itu seperti apa contohnya rasionalisme? Ada yang bisa memberikan contoh? Misalnya apa? Kalau rasionalisme itu penekanannya pada akal dan logika berpikir. Kira-kira seperti apa contohnya? Yang pengetahuan yang tidak bisa kita dapatkan dengan cara mengindrai sesuatu, baik itu melihat, mendengar, ataupun menyentuh. Apa kira-kira contohnya? Tidak ada yang ingat. Contohnya apa? Contoh daripada rasionalisme. Ya, Rafika lagi, Raisa Alifka, silakan. Seperti yang dikatakan minggu lalu, Pak, tentang matematika, Pak, yang 2 tambah 2 sama dengan 4. Oke, itu matematis yang pertama. Kalau logika, Kalau logika itu, Pak, semua manusia pasti mati. oke, misalnya penarikan kesimpulan dari premis ya itu mesti tanpa perlu kita melihat bagaimana proses matinya itu manusia, yang namanya manusia itu pasti mati, maka secara logika dia kelak dia pasti akan mati terlepas dari apakah kita melihat dia mati ataukah menyentuh dia mati, itu terlepas daripada itu tidak bisa cukup dengan memikirkan atau menggunakan akal dan logika kita bisa tahu bahwa yang namanya manusia itu pasti akan mati. Oke. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang identitas ilmu pengetahuan. Pertanyaan saya yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan identitas? Ada yang tahu identitas itu apa? Apa itu identitas? Jati diri Pak atau yang kayak jati diri atau yang kayak lebih ke ciri-cirinya. Oke, jati diri atau ciri-ciri. Apalagi? Siapa? Namanya siapa? Oke, silakan. Oke, sebuah penanda bahwasanya dia ada. Oke, apalagi identitas? Oke, bagus ya. Jadi ada jati diri, ada ciri penanda. Nah, tentu dari identitas ini adalah selain daripada penanda,
juga sebagai pembeda antara satu objek yang satu dengan objek yang lain. Jadi setiap benda itu pasti memiliki identitas. Kenapa identitas itu hadir? Itu sebagai pembeda atau penanda dari setiap objek yang ada. Misalnya antara Raisa dengan Dirga itu pasti memiliki identitas yang kemudian membedakan antara satu dengan yang lain. Nah, selain daripada cirinya, selain daripada karakter atau jati dirinya, itu juga sebagai pembeda. Nah, sekarang kita akan bahas tentang identitas ilmu pengetahuan. Maka muncul satu pertanyaan yang perlu kita diskusikan bersama di awal, yaitu apa yang membuat sesuatu itu disebut ilmiah. Jadi salah satu karakteristik atau identitas daripada pengetahuan itu dia berkarakter atau beridentitas ilmiah. Nah, kira-kira apa yang membuat sesuatu itu disebut ilmiah? Ada yang bisa, ada yang mungkin mau berargumen, tahu ilmiah itu apa? Kenapa sesuatu itu disebut ilmiah? Jadi ilmiah itu adalah karakter daripada ilmu pengetahuan. Kenapa sesuatu itu disebut ilmiah? Atau apa yang ya silahkan Nur Afni Reski Aulia. Baik, Bapak, terima kasih atas kesempatannya. Hal tersebut dapat dikatakan terjadi secara ilmiah karena terjadi dengan sendirinya tanpa adanya faktor dari luar, Bapak. Terima kasih. Terjadi dengan sendirinya tanpa ada faktor dari luar. Oh, itu bukan ilmiah tetapi itu alamiah. Jadi beda alamiah, beda ilmiah, ya. Kalau alamiah atau secara alami, secara natural itu terjadi secara sendiri tanpa ada faktor yang mempengaruhi dari luar. Nah, itu alamiah. Kalau ilmiah, fokus di kata ilmiah. Jadi ilmiah dan alamiah. Itu tadi yang dijelaskan itu alamiah. Kalau ilmiah, apa itu ilmiah? Kenapa sesuatu Saya, ya, Pak. siapa? Coba raise hand supaya saya tahu siapa yang bertanya. Raise hand mode aplikasi. Oke, Raisa lagi. Silahkan Raisa. Jadi Pak, ilmiah itu dia tidak berdasarkan